Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa bisyarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Wa qala al muallifu hadratus syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullah ta'ala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid darain amin. Allahumma arinal haqqaqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Summa dzakara rahimahullahu ta'ala hadits Abi Barzah al-Aslami ila akhirih. Kita lanjutkan kembali para pemirsa TVNU yang berbahagia dimanapun anda berada, kaum muslimin wal muslimat wal nahdiyin wal nahdiyat rahimakumullah. Kita kembali bertemu lagi dalam kajian Tanbihatul Wajibat karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari di TVNU ini. Dan kali ini, kesempatan ini, Al-Fakir akan melanjutkan tambih yang ke-8 yang kemarin sempat dibaca sekilas pada pertemuan sebelumnya. Sebelum Al-Fakir melanjutkan, mari kita review sejenak awal tambih ke-8. Pada awal tambih ke-8, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari mengutip pernyataan Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bahwa mengingat kita punya kewajiban untuk menghormat, mentakzimi dan menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengharamkan semua jenis perbuatan yang dapat menyakiti Nabi SAW. Hingga kemudian para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang dapat merendahkan derajat Nabi atau menghinakan Nabi itu bisa dihukum bunuh. Summa dzakara, kemudian kita lanjutkan. Summa dzakara, kemudian Al-Qadhi Iyad menyebutkan rahimahullahu ta'ala hadits Abi Barzah al-Aslami, hadis riwayat Abi Barzah al-Aslami. Beliau berkata, kuntu yauman jalisan inda Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Abi Barzah berkata, suatu hari kami duduk bersama Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an, yang waktu itu sudah menjadi khalifah. Faghadibah ala rajulin minal muslimin. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memarahi seorang lelaki muslim. Faradda ayir rajulu alaihi ay ala Abi Bakrin Siddiq. Tetapi lelaki itu kemudian membantah, melawan. Ketika dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar, lelaki ini melawan, gitu loh, membantah, melawan. Maka Sayyidina Abi Barzah tentu gregetan melihat hal itu. Beliau lalu berkata, faqultu ya khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ni adrib unuqahu. Wahai khalifah Rasulullah, da'ni, ya khalifah Rasul, memang Sayyidina Abu Bakar itu belum menggunakan istilah Amirul Mukminin. Belum menggunakan istilah Amirul Mukminin, jadi masih khalifatul Rasulillah, di pengganti Rasulullah. Sedangkan yang secara umum, ya, walaupun ada beberapa pendapat terkait itu, namun secara umum yang pertama memakai istilah atau gelar Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Karena gemes mungkin, ya, gregetan ini Sayyidina Abi Barzah, beliau berkata kepada Sayyidina Umar, pada Sayyidina Abu Bakar, ya khalifat Rasulillah da'ni adrib unuqahu, biarkan aku memenggal kepalanya, karena dia sudah berani melawan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ijlis, duduk sajalah. Falaisa dzalika, tidak perlulah kamu memenggal kepalanya, tidak perlu. Falaisa dzalika
ay qatlu mislihi li ahadin. Membunuh orang semacam itu karena siapapun itu tidak boleh. Membunuh orang yang membangkang, menghina seperti itu karena siapapun tidak boleh, illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena Rasulullah. Jadi membunuh seseorang yang membangkang, menghina seperti itu tidak boleh dengan alasan siapapun, karena dia menghina fulan, menghina fulan tidak boleh, kecuali jika yang dia hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Abu Muhammad ibn Nasrin, Al-Qadhi Abu Muhammad ibn Nasr berkata, walam yukhalif alaihi ahadun. Hal ini tidak diperselisihkan oleh siapapun, oleh seorang pun, yakni fasara ijma'an, maka hukum bunuh seperti ini menjadi ijma' atau konsensus ulama. Wastadalla al-a'immatu bihadzal hadits, para ulama, para imam juga berdalil dari hadis tersebut di atas, ala qatliman aghdaban Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikulli ma aghdabahu au adzahu au sabbahu. Para ulama sepakat bahwa siapapun akan berkonsekuensi atau berisiko hukum bunuh ketika dia membuat Nabi marah ya, dengan tingkah, sikap atau ucapan apapun yang bisa membuat Nabi marah, atau bisa menyakiti Nabi, atau bisa memaki Nabi. Summa qala al-Qadhi Iyadun, kemudian al-Qadhi Iyad berkata rahimahullahu ta'ala, wa yadullu ala qatlihi min jihatin nazar, ay nazaril aqli, wal i'tibar ay tariqil qiyas. Nah, dari segi logika dan dari segi kias, analogi, kewajiban membunuh seseorang yang merendahkan derajat Nabi seperti ini menunjukkan bahwa annaman sabbahu au tanaqqasahu, bahwa siapapun yang memaki Nabi atau merendahkan derajat Nabi, faqad zaharat alamatu maradi qalbihi, maka sudah jelas tanda sakitnya hati orang tersebut, wa burhanu syarri tawiyatihi, dan menjadi bukti buruknya batin orang tersebut, wa kufrihi, dan kekafiran orang tersebut. Sampai di sini pernyataan Imam Al-Qadhi Iyad yang dikutip oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Selanjutnya Hadratus Syekh menyampaikan, fata'ammal waffaqakallahu, maka pikirkanlah, semoga anda diberi taufik oleh Allah, ma dzakarnahu, hal-hal yang sudah kami tuturkan, fi hadhihi tambihat, di dalam tambih ini as-salasati, as-salas yang 3, di dalam 3 tambih terakhir, yaitu tambih ke-6, ke-7 dan ke-8. Min wujubi hurmatin Nabi, berupa kewajiban memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tauqirihi, dan memuliakannya, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, inda zikri maulidihi, ketika maulidnya disebutkan, wa zikri hadisihi, dan ketika hadisnya dibacakan, wa sunnatihi, dan ketika sunnahnya disebutkan, wa sama ismihi, dan ketika namanya didengar, wa hurmati isti'mali ma wudi'a lit-ta'zimi, dan haramnya menggunakan hal-hal yang peruntukannya untuk pengagungan, tetapi kemudian digunakan fi ghairi mahalli ta'zim, untuk hal-hal yang sebaliknya atau hal-hal yang justru tidak untuk mengagungkan. Wa annahu ilal istihza'i wal izra'i aqrabu, dan bahwa melakukan hal semacam itu, yaitu menggunakan hal-hal yang sejatinya untuk pengagungan tapi kemudian pada prakteknya digunakan untuk hal-hal yang menghinakan, itu adalah lebih dekat kepada mengolok-olok dan menghina. Wa qatli mutanaqisihi, dan kewajiban membunuh orang yang merendahkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mu'dhihi, dan orang yang menyakiti Nabi, bil ijma'i, sesuai kesepakatan ulama. Yazhar laka, maka menjadi jelas bagi anda, in kana laka adana basiratin, jika anda punya sedikit saja kepekaan mata hati, akan menjadi jelas bagi anda ya, jika anda mata hatinya berfungsi seperti itu, kira-kira maksud beliau, qubuhu hadhil fi'lah al-mukhziyati, buruknya perbuatan yang menghinakan ini,
wa mazidu fukhsiha, dan bertambahnya keburukannya, wa azimu ma yatarattabu 'alaiha minal 'uqubat, dan beratnya konsekuensi sanksi yang harus dia terima. Wa idza dhahara laka dzalika, maka jika hal ini sudah jelas bagi Anda, raja'ta wa tubta, maka engkau hendaknya bertobat kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, an hadhil fahishati, dari keburukan yang al-muhlikati, yang membinasakan ini, fid dunya wal akhirah, dari keburukan yang membinasakan baik di dunia atau di akhirat ini. Jadi mumpung ini masih maulid ya, maulid hari ke 14 mungkin ya, jadi bagi yang sudah kadung terlanjur mungkin bermaulid dengan cara-cara yang melanggar syariat, masih punya kesempatan untuk bertobat dan tentu menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang masih akan mengadakan peringatan maulid dengan rundown atau sidul acara yang di dalamnya terkandung unsur-unsur muharramat, mungkin sudah saatnya meresidul kembali, menjadwal ulang kembali, mererundown kembali susunan-susunan acara dan mendelete acara-acara yang melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian maulid kita insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan benar-benar salah satunya akan mewujudkan bertambahnya rasa cinta serta rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, serta pengagungan dan penghormatan kepada beliau. Sampai di sini para pemirsa TVNU yang berbahagia, tambihatul wajib dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf dalam beberapa pertemuan kami terpaksa syuting di dalam mobil karena memang ada banyak hal yang perlu kami selesaikan, sementara kami juga punya tanggung jawab untuk terus membacakan at-tambihatul wajibat ini, dan semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian bisa selesai masih tetap di bulan Maulid ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sehari kemarin mungkin libur karena ada satu dan lain hal yang mengganggu teknis siaran kami. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.